Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Shadaqallahul azim. Sahabat DACR rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah mengumpulkan kita pada saat ini dan juga telah memberikan kita nikmat kehidupan serta nikmat kita untuk bernafas hingga sampai pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan manisnya iman hingga pada saat ini. Sahabat DACR rahimakumullah. Banyak dari generasi sekarang yang tidak memikirkan apa yang akan mereka lakukan besok atau 1 tahun ke depan. Bahkan mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan untuk 10 tahun ke depan. Berbeda dengan generasi pendahulu mereka, yaitu mereka sudah didoktrin bagaimana dan apa yang akan mereka lakukan. Baik itu besok, setahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, mereka sudah merencanakannya terlebih dahulu. Sahabat DACR rahimakumullah, pernahkah kalian mendengar sebuah kota yang tidak pernah runtuh selama 1400 tahun lebih? Ya, kota itu bernama Konstantinopel atau yang kita kenal sekarang bernama Istanbul. Konon dalam sejarah tercatat bahwasanya kota ini tidak pernah runtuh oleh kerajaan lain selama 1400 tahun lebih. Bahkan ada satu sejarawan yang mengatakan, jika seluruh dunia ini ibaratkan sebuah satu negara, maka ibu kotanya tak bisa diperdebatkan lagi, yaitu pasti di antara salah satu dari mereka adalah Konstantinopel dan juga kota Roma yang sekarang menjadi ibu kota dari negara Italia. Sahabat DACR rahimakumullah. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Ayyub Al-Ansari, mendengar bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, la tuftahanna fil Konstantiniyah fala ni'mal amiruha fala ni'mal jais zalikal jais. Akan ditaklukkan kota Konstantinopel oleh sebaik-baik pemimpin, dan sebaik-baik pasukan adalah orang yang memimpin pasukan tersebut. Orang-orang Anatolia atau orang-orang Turki yang kita sebut pada saat ini mengartikan hadis ini sebagai berikut: Konstantiniyah muhakkak fethe dileyecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur. DACR rahimakumullah. Banyak sekali yang ingin menaklukkan kota Konstantinopel ini. Dimulai dari zaman Nabi Muhammad SAW dan kemudian diteruskan delegasinya ke sahabat mereka, yaitu yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian terus hingga turun-temurun sampailah ke zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tapi Harun Ar-Rasyid pun gagal untuk menaklukkan kota tersebut. Lalu delegasi itu pun terus berlanjut kembali hingga keturunan mereka sampai ke Utsman pertama, yaitu pendiri dari Kesultanan Utsmaniyah. Utsman pertama pun gagal untuk menaklukkan kota Konstantinopel tersebut, sehingga muncullah generasi penerusnya, yaitu Yildirim Beyazid pertama. Yildirim? Apa itu Yildirim? Konon orang-orang Turki menamakannya Yildirim karena Sultan Beyazid ini menaklukkan seluruh kota yang ada di Asia dan di Eropa dengan secepat kilat. Konon ada orang mengatakan bahwasanya bulan lalu ia ada di Asia
Tapi kemudian ia sudah ada di Eropa, dan juga begitu seterusnya. Maka dari itulah mereka menamakan Sultan Bayazid ini sebagai Sultan Bayazid Kilat, atau lebih dikenal sebagai Yildirim Bayazid pertama. Namun niatnya untuk menaklukkan Konstantinopel itu terurungkan karena kesultanan mereka atau Kesultanan Bayazid pertama ini itu diserang oleh Timurid dinasti yang bernama sultannya Sultan Timurleng. Akhirnya delegasi itu pun turun sampai ke cucunya Sultan Bayazid pertama, yaitu Sultan Murad kedua. Namun Sultan Murad kedua pun tidak dapat menaklukkan kota Konstantinopel tersebut karena ia terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun disinilah satu keajaiban muncul. Satu pemuda yang dimana ia membuktikan hadis Rasulullah Muhammad SAW, membuktikan bahwasanya Nabi kita tidak pernah berbohong sekalipun. Nabi kita bukan penyair yang pendusta, melainkan ia adalah betul-betul Rasul yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keturunan dari Sultan Murad pertama itu bernama Ikinci Mehmed. Mehmed kecil ini diurus oleh keluarga kerajaan. Ia diurus oleh pelayan-pelayan istana serta juga para pasha. Pasha kalau kita artikan sekarang seperti layaknya menteri atau tangan kanannya para sultan zaman dahulu. Mehmed kecil tumbuh di kerajaan, tumbuh ia di lingkungan kerajaan, sehingga pada saatnya ia harus menuntut ilmu. Ayahnya mendatangkan semua guru. Namun Mehmed kecil layaknya pada anak-anak pada umumnya, ia sering bermain. Ia sangat nakal pada masa kecilnya. Bahkan banyak sekali guru-guru yang tak sanggup untuk mengajarkan Mehmed kecil ini. Sehingga sampailah pada satu saat satu guru yang dimana membuat Sultan Mehmed kecil ini bisa menjadi seorang atau sebaik-baik pemimpin yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Namun Mehmed kecil tidak langsung mematuhi apa yang Syekh Ahmad Al-Qurani katakan kepadanya. Hingga pada satu waktu Syekh Ahmad Al-Qurani meminta izin kepada Sultan Murad kedua. Ia berkata, "Wahai Sultan, izinkan aku mendidik anakmu dengan cara aku sendiri." Akhirnya setelah mendapat izin dari sang sultan, ia pun memanggil Mehmed kecil. Ia berkata, "Muhammad Setigel." Ia berkata, "Wahai Muhammad, kemarilah kepadaku." Dan setelah Muhammad kecil pun datang kepada Syekh Ahmad Al-Qurani, Syekh Ahmad Al-Qurani pun langsung menyebat beliau dengan rotan. Pada saat itulah Muhammad kecil menyadari bahwasanya guru-guru yang selama ini didatangkan untuknya itu untuk mengajarkan kebaikan demi masa depannya yang jauh lebih baik. Akhirnya Mehmed kecil pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh dan kuat, penuh disiplin dan penuh pendidikan. Ia menguasai seluruh ilmu, baik itu matematika, geografi, dan juga fisika. Hingga pada usia 21 tahun, ia menjabat sebagai Sultan ke-7 Kesultanan Utsmaniyah. Hingga pada suatu hari, seorang pemuda atau seorang pria mendatangi beliau dan berkata, "Wahai Sultan, aku ingin membuatkanmu senjata." Kemudian Mehmed pun mengambil kesempatan ini sambil berkata, "Bisakah engkau membuatku proyektil yang dimana dia 2 kali lebih besar daripada proyektil yang biasa engkau buat?" Kemudian mereka pun membuatkan sebuah proyektil untuk sang sultan. Kemudian setelah mendapatkan proyektil tersebut, sultan pun mengatakan kepada seluruh pasukannya bahwa kita akan menaklukkan Konstantinopel. Singkat cerita, Muhammad Al-Fatih pun sampai di depan pintu Konstantinopel. Dalam catatan sejarah, orang-orang Romawi berkata satu sama lain. Ia berkata, "Kita melihat kaum muslimin seperti lautan yang penuh dengan besi." Karena setiap siang mereka melihat bahwasanya baju zirah mereka itu terpantulkan oleh besi-besi mereka, sehingga membuat pandangan tidak sedap untuk dilihat bagi kaum-kaum Romawi. Sedangkan bagi kaum muslimin, ini merupakan suatu kemukjizatan yang akan bermulai. Pertempuran sengit pun dimulai. Pertempuran ini berdurasi 53 hari. Namun di 3 hari terakhir inilah keimanan kaum muslimin diuji. Yaitu pada malam pertama sebelum peperangan berakhir, kaum muslimin hanya 1/3 yang melaksanakan sholat tahajud. Di malam kedua hanya 2/3 juga yang melakukan sholat tahajud. Namun di malam terakhir penaklukan Konstantinopel,
semua pasukan kaum muslimin sholat tahajud berjamaah. Kemudian tepatnya pada hari Jumat, Muhammad Al-Fatih pun berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Salah satu potongan khutbahnya adalah kita harus menegakkan syariat Islam. Hingga pada sore hari di hari Jumat, bendera la ilaha illallah sudah terkibar di benteng Konstantinopel, tanda kemenangan dari kaum muslimin. Sahabat JCR rahimakumullah, dari cerita Muhammad Al-Fatih ini kita mendapatkan hikmah bahwasanya kalau kita bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan kita sudah niatkannya dalam kecil, kita akan mendapatkannya di kemudian hari. Seperti kata pepatah bahasa Arab, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Sahabat JCR rahimakumullah, tak banyak yang ingin saya sampaikan, melainkan sore ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita banyak sekali rezeki. Oleh karena itu, marilah kita menunggu buka puasa ini sambil membaca Al-Quran. Mungkin itu saja yang ingin kalian sampaikan tentang materi Muhammad Al-Fatih. Kalau ada kesalahan, kalian minta maaf kepada Allah, kalian minta ampun. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.